Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem pakar hipotesis burung dengan pemrograman SWI Prolog. Saya atas nama Yosefina Mulyani dengan NBI 146-19040 dan rekan saya Mauna NBI 1461-9027 dan saya Gabriela Sevanya dengan NBI 146-19038. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sistem pakar. Salah satu contoh paling sederhana dari sistem pakar yang dapat kita temui dan dapat digunakan oleh pengguna awam secara gratis yaitu SWI Prolog. SWI sendiri merupakan akronim dari Social Wissenschaftliche Informatika atau Ilmu Sosial Informatika, sedangkan Prolog merupakan singkatan dari Programming in Logic. Pemrograman ini dirancang dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Prolog yang telah teruji sebagai salah satu bahasa pemrograman yang mudah digunakan dalam membangun sebuah sistem kecerdasan buatan. Secara umum, pola kerja dari SWI Prolog mengikuti teknik dasar dari Prolog itu sendiri, di mana program sistem pakar yang dirancang dengan menggunakan SWI Prolog akan dieksekusi dengan cara menjalankan query di atas hubungan-hubungan fakta dan aturan yang telah didefinisikan di dalam program tersebut. Adapun, SWI Prolog sendiri juga dapat dipergunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang menggunakan web framework berbasis definition clause grammar. Ini memungkinkan seorang pengembang sistem pakar untuk dapat membangun sebuah sistem pakar yang berbasis online dan juga dapat diakses oleh siapapun, di mana saja dan kapan saja. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini meliputi empat kegiatan, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan pakar, yang kedua merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, yang ketiga mengelola pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, yang keempat memindahkan pengetahuan ke pengguna. Oleh karena itu, kami membuat program sistem pakar menggunakan SWI Prolog tentang hipotesis burung. Hipotesis burung yang akan kami buat yaitu hipotesis burung jalak Bali, burung unta, burung kakapo, dan burung cendrawasih botak. Hipotesis burung ini menjelaskan tentang berbagai macam burung dan ciri-cirinya. Seperti burung jalak Bali memiliki ciri-ciri berwarna putih pada seluruh tubuhnya, mempunyai panjang 25 cm, juga berkicau bahkan menari. Untuk pejantan memiliki kepala yang lebih besar. Berikutnya burung unta memiliki ciri-ciri hewan berdarah panas, mempunyai sayap yang diselubungi bulu namun tidak dapat terbang. Panjang mencapai hingga 250 cm. Yang selanjutnya burung kakapo memiliki ciri-ciri berukuran besar dan gemuk. Panjang hingga 60 cm, berwarna hijau dan tidak dapat terbang. Dan yang terakhir ada burung cendrawasih botak yang memiliki ciri-ciri bulu berwarna pelangi, paruh melengkung, memiliki ekor yang cukup panjang, namun keberadaannya saat ini terancam punah. Berikut contoh sistem pakar mengenai hipotesis burung yang sudah kami buat. Berikut ini adalah program identifikasi binatang. Pertama kita ketikkan kata mulai, lalu kita beri variabel pada hipotesis, yaitu kami menggunakan variabel burung. Lalu kita tuliskan pernyataan, saya pikir burung yang Anda cari. Ini adalah merupakan pernyataan ketika kita berhasil menemukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disuguhkan nanti ketika program dijalankan. Selanjutnya, hipotesis yang akan dites. Berikut adalah daftar nama burung yang kami masukkan ke dalam hipotesis yang akan dites. Jadi yang pertama ada burung jalak Bali, yang kedua burung unta, ketiga burung kakapo, keempat burung cendrawasih botak, dan kelima di sini ketika tidak ada ciri-ciri yang sesuai dengan burung-burung di atas, maka jawaban tidak disediakan. Aturan identifikasi binatang.
yaitu pertama burung jalak tergolong sebagai unggas dan pemakan segala, memiliki ciri-ciri bulu berwarna putih di seluruh tubuh, panjang mencapai 25 cm, suka berkicau bahkan menari, jantan memiliki kepala yang lebih besar. Kedua, burung unta termasuk golongan burung pemakan segala atau omnivora, memiliki ciri-ciri hewan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu, tidak dapat terbang, panjang mencapai 250 cm. Selanjutnya ada burung kakapo, tergolong burung herbivora atau pemakan tumbuhan, yang memiliki ciri-ciri berukuran besar dan gemuk, panjang hingga 60 cm, berwarna hijau, dan tidak dapat terbang. Dan yang terakhir ada cendrawasih kotak, termasuk burung pemakan rumput, pemakan tumbuhan atau herbivora, yang memiliki ciri-ciri bulu berwarna pelangi, bentuk paruh melengkung, memiliki ekor yang cukup panjang, namun saat ini terancam punah. Selanjutnya kami membuat program aturan klasifikasinya. Kami membuat 6 aturan. Aturan yang pertama yaitu mengenai aves, dengan ciri aves yaitu berbulu dan bersayap. Aturan kedua mengenai omnivora dengan cirinya pemakan segala, gigi tajam pada bagian depan. Aturan berikut tentang herbivora dengan ciri yang pertama nokturnal dan yang kedua hidup di daratan. Selanjutnya kami masuk dalam pemrograman bagaimana cara bertanyanya. Nah, pada pemrograman ini, ketika jawabannya ya, akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Dan yang pertanyaan selanjutnya yang mengarah pada ciri binatang yang dimaksud. Tetapi jika pertanyaannya no, pertanyaan akan berubah sesuai dengan ciri yang dimaksud. Untuk lebih lanjutnya, kami akan mencoba menjalankan pemrogramannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program yang sudah kami bikin tadi. Di sini kita akan mengetikkan kata kuncinya yaitu mulai, titik, lalu kita akan coba run. Setelah itu kita akan langsung dipaparkan dengan pertanyaan, apakah binatang itu mempunyai ciri berbulu? Kita akan mencoba menjawab ya. Terus kita send. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan pertanyaan lagi, yaitu apakah binatang itu mempunyai ciri pemakan segala? Kita akan mencoba menjawab ya. Setelah itu ada pertanyaan lagi, apakah binatang itu mempunyai ciri warna putih di seluruh tubuh? Kita akan mencoba untuk menjawab tidak. Terus kita send lagi. Setelah itu ada lagi pertanyaan, apakah binatang itu mempunyai ciri hewan berdarah panas? Kita akan coba menjawab tidak. Setelah itu ada lagi pertanyaan, apakah binatang itu mempunyai ciri noktural? Kita akan mencoba menjawabnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah binatang itu mempunyai ciri berukuran besar dan gemuk? Kita akan jawab ya. Apakah binatang itu mempunyai ciri panjang hingga 60 cm? Kita jawab ya. Apakah binatang itu mempunyai ciri berwarna hijau? Kita akan mencoba menjawab ya. Dan terakhir, apakah binatang itu mempunyai ciri tidak dapat terbang? Kita akan jawab ya. Udah dijawabkan bahwa saya pikir burung yang Anda cari ialah burung kakapo. Kenapa bisa menjawab bahwa ini burung kakapo? Karena sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita di sini menjawab ya pada ciri-ciri yang tertera di burung kakapo. Misal di sini kan ada ciri-ciri berukuran besar dan gemuk. Di sini kita juga jawab ya pada saat ditanyakan berukuran besar dan gemuk. Setelah itu ada ciri-ciri panjang hingga 60 cm. Di sini kita juga jawab ya. Terus selanjutnya ditanya lagi apakah berwarna hijau. Kita juga jawab ya. Dan yang terakhir ada pertanyaan,
Apakah binatang itu mempunyai ciri tidak dapat terbang? Dan itu salah satu ciri-ciri dari burung kakapo juga. Oleh karena itu, jawaban akhirnya terambil ke burung kakapo. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pakar hipotesis burung menggunakan bahasa SWI Prolog. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Salam sejahtera.